Assalamualaikum Bu Wi, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Eh, kok di sini Bu? Kenapa Bu? Nggih niku wau kok sajake ten kantor radi panas, pados apa Pak? Pados sejuk-sejuk lah istilahnya. Kami Kayaknya baru Bu ya gazebo-nya ini. nggih gazebo baru Pak. Alhamdulillah. Ini tujuannya kemarin untuk apa? Untuk memberi tempat bagi anak-anak pojok baca terutama karena sekolah kami tidak mempunyai perpustakaan. Bagus ini Bu. Nggih. Oh ya Bu, kemarin panjenengan ngebel saya disuruh ke sekolah karena ada masalah apa ya Bu ya? Nggih Pak, kemarin itu kami mendapat tugas atau istilahnya salah satu kegiatan sekolah penggerak kami adalah Iya. untuk mengadakan coaching dengan pengawas. Karena itu kami ngebel panjenengan, tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, Kira-kira ada masalah apa dengan sekolah ini? di sekolah kami itu sebenarnya banyak masalahnya Pak. Tapi alhamdulillah kurun waktu semester 1 ini dari bulan Juli sampai November, insya Allah kami sudah bisa mengatasinya. Di antaranya masalah asesmen dan pembelajaran sudah kami laksanakan dengan apa Pak? Ya itu tadi lewat kelompok belajar di sekolah kami. Nah, untuk masalah asesmen dan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah teman-teman juga sudah melaksanakannya. Walaupun banyak kekurangan di sana sini, teman-teman sudah berusaha untuk membuat modul ajar. Ada yang sudah bisa membuat modul ajar sendiri, ada yang masih mengadopsi dari PMM. Tapi ya alhamdulillah teman-teman juga sudah belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti tahun ke depan mudah-mudahan bisa membuat modul ajar sendiri. Nah, untuk yang baru akhir-akhir ini baru kami lakukan adalah Bapak, yaitu kami membedah tentang rapot sekolah kami, rapat pendidikan sekolah kami. Iya. Gimana hasilnya Bu? Iya Pak, dari 6 di apa Pak? 6 indikator di rapat pendidikan kami, yaitu literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Alhamdulillah 4 hijau Bapak. Yang 2 yaitu apa itu literasi dan kualitas pembelajaran masih kuning. Tetapi ya sudah dibuka di rapat mungkin ada akar masalahnya itu kira-kira apa? Sudah Bapak, kemarin itu kami kan setiap hari Sabtu kami bersama teman-teman dalam kelompok belajar itu kami membahas masalah rapat pendidikan sekolah kami. Kami juga mencari akar masalahnya, kenapa literasinya itu kok kuning atau sedang. Itu ternyata untuk literasi itu kami kebanyakan anak-anak itu kurang dalam pembelajaran teks informasi, terutama yang eksplanasi seperti itu. Nah, kemudian kami melihat inspirasi benahi yang ada di rapat pendidikan itu yang mengarah pada PMM. Nah, kemudian kami bersama teman-teman sudah membuka PMM tersebut, terutama hal literasi, tapi belum semuanya, Bapak. Jadi intinya bahwa tujuan panjenengan mengisah sini itu adalah terkait dengan rapot pendidikan, yang mana di mana di situ bahwa untuk nilai apa itu literasi dan kualitas pembelajarannya masih kuning. Sedang, sehingga perlu dibenahi. Kira-kira nanti setelah panjenengan mengetahui hal seperti itu bahwa nilai literasinya itu masih kuning, kira-kira nanti panjenengan untuk mengidentifikasi masalah itu bagaimana Bu? Kira-kira masalahnya dari mana munculnya itu? Masalahnya itu dari muncul akar masalahnya kan apa itu Pak? Kualitas pembelajaran Bapak Ibu guru itu yang mungkin masih sedang. Juga Bapak. Sedang, ya. Nah, kami diarahkan untuk Bapak Ibu guru itu mungkin dalam pembelajarannya masih kurang dalam pemanfaatan media. Dan kurang metodenya juga kurang atau mungkin belum pas untuk anak-anak. Karena itu kami juga mengajak teman-teman untuk melaksanakan istilahnya kayak IHT gitu Pak. Terus untuk workshop masalah
apa itu meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran itu kalau kami melaksanakan sendiri itu tidak apa Bapak, tidak bisa kami lakukan sendiri. Karena apa? Karena itu kalau mendatangkan narasumber atau banyak narasumber itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Karena itu saya meminta teman-teman untuk belajar antar teman. Terus nanti insya Allah Pak, yaitu tadi kami akan mengajak atau meminta Bapak Ibu guru yang pandai dalam hal IT untuk membrowsing tentang media atau media pembelajaran, metode pembelajaran yang pas buat anak-anak didik kami. Ya. Yang jelas untuk kalau nanti nilai numerasi literasinya itu masih kuning, itu nanti ada sebagai acuan untuk penganggaran RKS tahun 2024. Artinya itu nanti terkait dengan biaya, panjenengan bisa menganggarkan di RKS untuk tahun 2024 terkait dengan mungkin peningkatan kualitas pendidiknya bisa. Ya, namun demikian nanti manakala hal itu bisa dipangkas seminim mungkin, ya monggo, mungkin bisa belajar secara mandiri dengan teman-teman sebaya, monggo, mungkin dengan sharing dengan teman-teman yang lain, silakan. Yang jelas terkait dengan RKS-nya itu insya Allah untuk rapot pendidikan yang merah atau kuning itu nanti bisa dianggarkan di RKS tahun berikutnya. Iya Pak, untuk masalah apa itu meningkatkan kompetensi guru itu sebenarnya tiap tahun sudah kami anggarkan. Kemarin saja kami juga mengadakan workshop bersama sesama kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak di Kecamatan Kertosono. Kami sudah mengadakan workshop di SDK selama 3 hari. Itu pun dianggarkan pada Bos Kinerja Pak. Terus untuk tahun depan, insya Allah kami nanti akan mengajak teman-teman atau belajar menganggarkan di BOS baik reguler maupun kinerja nanti yang dimasukkan Pak Marsito yang mana untuk masalah IHT ataupun masalah workshop. Kemungkinan nanti mudah-mudahan semua sekolah penggerak di Kecamatan Kertosono ataupun di Kabupaten Nganjuk mungkin nanti saya usul ke Bumar atau ke Pak Sis untuk mengadakan workshop peningkatan guru dalam hal pemanfaatan media pembelajaran atau metode pembelajaran. Jadi setelah diketahui tujuannya, sudah diidentifikasi masalahnya, kira-kira nanti rencana aksi panjenengan bagaimana untuk menuju? Sementara ini untuk semester ini, insya Allah kami tetap akan melanjutkan belajar bersama dalam komunitas belajar itu Pak, yang tiap hari Sabtu. Dan untuk kelanjutannya nanti, yaitu tadi, saya itu berharap Bapak Ibu guru itu ada kemauan sendiri tanpa di luar jam itu loh maksud saya. Di luar jam hari Sabtu, mungkin waktunya olahraga atau waktunya agama, Bapak Ibu guru itu kan longgar istilahnya. Itu bisa membrowsing di internet atau di PMM, hal-hal yang berhubungan dengan untuk meningkatkan kompetensi belajar. Nah itu sebenarnya sudah saya utarakan berkali-kali Pak. Saya sudah matur pada teman-teman bahwa guru itu juga perlu belajar. Karena apa? Karena memang zamannya juga berubah, terus anak yang kita ajar itu pun juga berubah. Sudah lain zamannya. Saya sudah matur berkali-kali jangan pasif istilahnya. Jangan dulu kan memang teman-teman itu nyuwun sewu kan sudah terlanjur dengan zona nyaman, Pak. Nah, saya berharap teman-teman itu juga mau belajar tanpa ada nyuwun sewu ada arahan dari kepala sekolah. Jadi ada kemauan. Nah, itu yang rodok sulit, Pak. Nah, saya minta tolong pada panjenengan. Nanti kalau ketemu teman-teman ya paling tidak memberi sedikit semangat atau masukan kepada mereka agar mereka itu mau berbenah, mau belajar yang semuanya itu paling tidak dengan belajar kan kompetensi mereka juga meningkat dan nanti arahnya hasil akhirnya kan tujuannya ke anak didik kami. Pak, kalau kompetensi guru meningkat insya Allah itu nanti
pembelajarannya juga nanti akan berubah, dan mudah diterima anak, pembelajaran diferensinya bisa tercapai, sehingga anak sendiri pun bisa mencapai tujuan pembelajaran diinginkan Bapak Ibu guru. Ngoten, Pak. Jadi nanti terkait dengan reaksi terkait dengan rencana aksi Nggih. mungkin secara spesifik belum ada, hanya suruh ke PMM saja. Mungkin ada kita mengundang atau memanggil narasumber terkait dengan mungkin peningkatan kualitas pembelajarannya itu bagaimana? Apa kita tetap hanya kalau nanti gini, masalahnya kalau kita itu hanya mengandalkan dengan kesadarannya teman guru itu kayaknya itu kurang greget. Artinya mungkin ada beberapa guru yang mungkin dengan semangatnya yang itu bisa mengikuti perkembangan di PMM, tapi namun bagi guru yang mungkin kurang greget, alah wong mandak begini aja. Nah, itu seandainya saja kita itu misalkan memprogramkan atau merencanakan mengadakan kegiatan semacam workshop mini atau mungkin di gugus atau di mana itu mungkin itu lebih mereka lebih merasa semangat karena memang betul-betul diprogramkan. Itu gimana kalau seperti itu? Untuk gini loh Pak, nanti kalau mengadakan workshop atau seperti itu, kalau pesertanya hanya guru SD Pelem 2 itu kan kalau mendatangkan narasumber itu kan butuh biaya tuh Pak. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan ke depannya nanti sekolah penggerak yang ada di Kertosono itu ada program seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi, saya nanti kalau teman-teman misalnya, ya nanti saya akan meminta Pak Marsito ataupun Pak Bima untuk mengajak teman-teman ya tetap dalam kombel Pak, komunitas belajar. Untuk sampai ya nanti mudah-mudahan kalau ada anggaran untuk sampai semester ini nggih Pak, sampai Desember ini. Mungkin di akhir Desember saya akan mengajak teman-teman belajar di suatu tempat yang bagaimana lah istilahnya ben ada semangat untuk belajarnya. Apakah selama ini untuk kombelnya belum efektif? Sudah Pak, tiap hari Sabtu itu Pak saya. Ya, kenapa kok masih kok panjenengan masih tetap kokoh untuk itu di kombelnya itu gimana? Kok nggak punya solusi lain misalkan? Bisanya belajar kan di situ Pak. Ya. Kalau untuk PMM sudah saya sarankan, tapi saya kan tidak bisa mengawasi. Ya. Tidak bisa mengawasi mereka secara istilahnya mengawasi terus gitu loh Pak. Sudah cuma pada hari Sabtu itu mesti saya tanya, dia Bu Mei sudah buka modul berapa? Ngoten. Nah kemarin itu sama Pak Bima itu disarankan gini, Pak Bima usul Pak, Bu Wiwi gini saja, nanti hari Sabtu kita buka PMM misalnya modul berapa, terus disiapkan LCD-nya, videonya dilihat bersama-sama, ngoten. Nah terus saya juga yang ngono ya bisa Pak Bima, tapi itu sementara kan yang saya lihat di literasi PMM itu hanya materi saja. Untuk meningkatkan guru dalam penggunaan media, metode itu belum Pak memang. Insya Allah nanti mungkin minggu depan saja saya programkan itu Pak. Saya ajak teman-teman, saya cari materi yang sesuai dengan itu mungkin. Nanti bisa dibahas di kombel hari Sabtu minggu depan. Tapi untuk Sabtu ini insya Allah masih membuka PMM Pak. Karena begini, kan selama ini untuk kombelnya di SD Panjenengan sudah berjalan istilahnya. Tapi kok kenapa itu kan masih seperti itu masalahnya? Lah mungkin kita punya trik atau cara lain sehingga nanti untuk kualitas pendidikan gurunya itu lebih meningkat. Misalkan mungkin setelah ditelusuri, diamati ternyata kekurangannya ada pada pemanfaatan media atau penggunaan metode yang kurang variatif kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu seandainya nanti kalau ya kita tetap di PMM tetap berjalan, namun demikian ayo kita bareng-bareng sinau bareng dengan teman-teman memanfaatkan media yang ada atau dengan multimedia dan multimetode mungkin seperti itu. Jadi artinya nanti mungkin setiap hari apa itu
panjenengan agendakan untuk misalkan bersama-sama membuat media pembelajaran sesuai dengan kelasnya atau sesuai dengan tema yang ada itu, atau mungkin dengan apa tuh metodenya itu bagaimana sebagainya itu. Ya. Gitu. Itu kemarin itu sebenarnya saya sudah diberi masukan sama Pak Basung. Ya. Misalnya sebelum buka rapat pendidikan Pak, misalnya di kelas 1 Bu Wiwi tiap hari Sabtu misalnya membahas masalah-masalah yang ada di kelas 1. Ya. Solusinya Ya. bagaimana. Ya. Nah, saya kemarin yang berencana memang seperti itu Pak. Tapi terus ada rapat pendidikan itu lah, saya kan pengen teman-teman ini biar tahu rapat pendidikan di sekolah kita itu bagaimana. Nonton toh Pak. Akhirnya kemarin saya membahas itu. Nah teman-teman kalau ya itu tadi loh Pak, kurang greget untuk meningkatkan kompetensinya. Tapi untuk yang kelas tinggi insya Allah sudah bisa berjalan sendiri Pak. Saya lihat Bu Tari itu waktu jam kosong sudah melihat, saya pas lewat di depan kelasnya itu sudah buka PMM sendiri. Saya tanya ya sudah bisa menjawab. Berarti kan sudah buka. Yang kelas 1 untuk kelas bawah yang belum Pak kelihatan. Tapi Nek Bu Mei juga sudah. Ya, makanya artinya kalau kita itu hanya istilahnya diberikan kebebasan, hanya kebebasan tanpa adanya pemantauan, itu kan benar seperti itu. Namun kalau kita itu misalkan di forum yang resmi, mungkin itu ayo bareng-bareng buka PM bareng-bareng ayo, atau mungkin ayo kita belajar bareng membuat media, kita bareng-bareng membuat metode yang tepat. Mungkin kalau kita bareng-bareng mungkin ada greget seperti itu. Tapi kalau kita diberi keluasan untuk itu kayaknya kalau kurang ada pemantauan ya kayaknya ya seperti itu. Saya sekarang baru nyadari Pak. Kemarin waktu saya rapat itu saya brolkan semua. Nah, saya itu melihat sebenarnya Bapak Ibu guru kan ya sudah masa kerjanya juga sudah lama. Ada yang usianya di atas saya. Paling tidak itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya seperti itu. Tapi ternyata ya itu tadi memang saya yang paling tidak yang diberi amanah untuk memimpin sekolah ini ya memang saya harus ngontrol terus Pak. Seperti itu Pak. Insya Allah itu nanti akan saya laksanakan. Untuk sementara ini Pak, kalau kami mengadakan workshop memang ini kan sudah bulan November Desember dananya juga belum ada. Jadi ya sementara ini ya itu tadi lewat kombel itu tadi. Yang intensif sudah hari Sabtu, terus saran dari panjenengan di luar hari Sabtu itu nanti untuk membahas media atau metode pembelajaran yang pas untuk Bapak Ibu guru, insya Allah nanti akan kami jadwalkan Pak. Nonton mau. Terus endingnya, tujuan akhirnya kira-kira nanti? Ya tujuan saya ke depannya satu, kompetensi Bapak Ibu guru bisa meningkat. Meningkat dalam hal apa? Dalam hal pembelajarannya ya. Bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi, terus yang kedua media dan metodenya yang pas buat anak didiknya. Ya pokoknya kompetensi Bapak Ibu guru bisa meningkat. Terus yang kedua dengan kompetensi yang sudah meningkat, mudah-mudahan tahun depan saya berharap nilai literasi dan kualitas pembelajaran di sekolah kami yaitu di SD Negeri 2 Pelem menjadi hijau. Baiklah istilahnya, ngoten Pak. Amin. Ya itu tadi Pak. Ya itu bagus Bu, memang kalau memang acuan kita adalah ada pada rapat pendidikan, mana-mana yang masih kuning atau oranye atau merah itu ya itulah yang perlu didahulukan, diprioritaskan seperti itu. Nah, karena itu, namun demikian seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa untuk menyusun RKAS itu memang acuannya pada rapat pendidikan. Artinya nanti bisa dianggarkan lewat RKAS. Namun karena ini waktunya sudah mendesak, sudah panjenengan istilahnya dalam kondisi yang darurat seperti ini, akhirnya panjenengan mengadakan istilahnya tidak begitu membutuhkan biaya yang besar. Tidak apa-apa. Itu untuk mengatasi dalam keadaan yang darurat saja. Bagus itu nanti. Monggo nanti sesuai dengan jadwalnya tolong diagendakan, diskedulkan, diprogramkan kira-kira untuk pelaksanaannya bagaimana nanti terus
setiap hari apa, tolong nanti dibuatkan jadwal dan Nggih. materinya, sehingga nanti ketika kita mengadakan pertemuan dengan teman-teman Kombel itu nanti kita langsung, tidak perlu harus seperti apa. Nggih, matur nuwun. Saya juga berharap itu Pak nanti ya paling panjenengan memberi motivasi buat mereka Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Pelem ini Pak, biar mereka itu lebih semangat untuk meningkatkan kompetensinya. Ya nanti insya Allah kalau sudah ada jadwal yang jelas Bu, saya upayakan nanti untuk bisa mendampingi teman-teman untuk mungkin dalam kegiatan Kombelnya itu, nanti insya Allah saya akan hadir. Maka saya tunggu nanti jadwalnya dan program-programnya serta mungkin materinya apa. Nanti siapa tahu kami bisa memberikan sedikit menambah Pak. Nggih Pak, siap Pak, insya Allah nanti akan saya buatkan jadwal, buatkan program, saya akan membuat atau menyusun programnya, jadwalnya, materinya apa ke depannya. Nah ini menjadi pembelajaran buat saya, insya Allah nanti untuk semester depan akan lebih tertata lagi Pak. Ngoten Pak. Jadi ini kan termasuk sesuatu yang baru terutama untuk Bapak Ibu SD Negeri 2 Pelem. Jadi mereka itu proses berubahnya itu memang juga perlu waktu, Pak. Yang untuk yang kelas tinggi insya Allah sudah jalan Pak. Tapi yang kelas rendah ya perlu proses. Ya dimaklumi Bu, karena ya kita mempunyai banyak guru, mungkin karakternya juga berbeda-beda, kemampuan secara akademisnya mungkin juga berbeda, mungkin gaya mengajarnya pun juga berbeda, sehingga perlu dimaklumi. Ya mengingat kondisinya juga seperti ini, jumlah siswanya juga minim, sehingga mau bagaimanapun juga akan berimbas pada kegiatan kita. Pak. Ya Bu, nanti saya tunggu untuk kegiatan berikutnya, saya tunggu jadwalnya. Nanti kalau sudah deal, saya upayakan nanti untuk bisa mendampingi teman-teman ketika mana ada kegiatan Kombel di sini. Pak. Siap Pak, nanti akan saya susun jadwal dan programnya. Semoga nanti kegiatannya untuk ke depan lebih lancar, bisa mendongkrak nilai literasi yang masih kuning, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran guru-gurunya, mungkin sehingga nanti apa yang panjenengan harapkan di rapot pendidikannya bisa berhasil. Saya mohon maaf Bu, cuma bisa memberikan seperti itu. Nanti tetap saya tunggu untuk undangannya terkait dengan kelompok belajarnya di SD. Saya selaku yang dituakan di sini ya, saya ucapkan terima kasih kedatangan panjenengan, saya ucapkan terima kasih atas solusi sarannya kepada SD kami. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Atur nuwun Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih, tetap semangat Bu. Semangat. Pun parang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.